Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di podcast Lingkungan, Channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Pada video kali ini saya akan berbagi kepada netizen ya, yang berminat, yang senang, yang ingin buat konten-konten lingkungan. Dan di video kali ini saya akan berbagi tentang apa itu sumber daya alam dan apa itu jasa lingkungan. Mungkin dua hal itu atau salah satu dari dua itu sedang menjadi daya tarik untuk membuat konten lingkungan. Nah, intinya bahwa kita manusia tidak dapat hidup tanpa didukung dua hal itu, sumber daya alam dan jasa lingkungan. Oleh karena itu kita pasti memanfaatkan atau menggunakannya. Yang penting tidak berlebihan tentu saja. Jadi yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, sebelumnya juga sumber daya alam dan jasa lingkungan ini kalau digabung sering juga disebut sebagai kapital alam gitu ya, sering disebut. Kalau mendengar istilah kapital alam itu gabungan antara sumber daya alam dan jasa lingkungan. Nah, sumber daya alam itu adalah material atau energi yang tersedia ya, yang tersedia untuk manusia dalam tiga bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk yang tidak dapat terhabiskan gitu ya. Yang kedua dalam bentuk yang dapat terbarukan. Kemudian yang ketiga dalam bentuk yang tidak dapat terbarukan atau dapat terhabiskan. Jadi yang pertama adalah sumber daya alam yang tidak dapat terhabiskan. Contohnya adalah sinar matahari. Jadi kita lagi ngetren nih. Kita sedang menuju transisi energi. Salah satunya adalah menggunakan energi matahari untuk digunakan, diubah menjadi energi listrik. Nah, kita menggunakan sinar matahari, kita menggunakan energi matahari. Apalagi kalau secara ilmiah mengatakan matahari mungkin akan redup, akan mati masih 5 miliar tahun lagi ya, jadi tidak terhabiskan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang terbarukan. Nah, sumber daya alam yang terbarukan itu adalah sumber daya alam yang kalau kita gunakan, kita manfaatkan, maka alam mampu mengembalikan lagi sesuai dengan kecepatannya, sesuai dengan proses alamnya gitu ya. Itu yang tidak bisa dilawan, tidak bisa ditawar gitu ya. Jadi kita dalam menggunakan, memanfaatkannya tidak boleh melawan proses alam, tidak boleh melampaui kemampuan alam memperbaikinya. Nah, contoh sumber daya alam terbarukan itu ya air itu kita gunakan ya, air tawar contohnya, karena kan kita minum air tawar. Nah, alam menyediakan itu sebagai sumber daya untuk kita, dan juga untuk keperluan lain itu ya, air menjadi sumber daya alam bagi kita, bisa digunakan untuk juga menghasilkan listrik. Kemudian ikan, nah ikan sumber daya juga, sumber daya alam, kita bisa tangkap, nelayan, petani dapat menangkap ikan dari sungai, dari laut. Kemudian ikan juga lahir kan ya, jadi alam mengembalikan lagi jumlahnya meskipun kita ambil gitu ya. Kemudian juga lahan yang subur untuk kita tanami itu adalah sumber daya alam. Jadi setelah kita peroleh lahannya subur, kita tanami unsur-unsur hara nutrien yang ada di tanah, diambil oleh tanaman untuk tumbuh, menghasilkan sesuatu kepada kita. Nanti ada organisme atau alam yang kembali menyuburkan tanah itu. Jadi itu alam memperbaharuinya. Jadi sumber daya alam yang terbarukan. Kemudian contoh lain padang rumput. Nah, padang rumput punya ternak, digembalakan di sana, kembali kenyang, rumputnya tumbuh lagi, suatu saat kembali lagi. Jadi alam memperbaharuinya. Kemudian juga hutan ya, hutan dengan berbagai hasilnya, termasuk kayu gitu ya, untuk berbagai keperluan manusia. Mengambil kayu dari hutan sepanjang tidak melampaui kemampuan alam memperbaharuinya, maka kita dapat melakukan itu. Jadi berbagai bentuk sumber daya alam yang terbarukan dapat kita manfaatkan. Pemanfaatan yang tidak melampaui kemampuan alam untuk memperbaikinya itu dinamakan pemanfaatan atau penggunaan yang berkelanjutan. Nah, kemudian tadi ini cerita sumber daya alam
yang pertama terhabiskan, yang kedua terbarukan, dan yang ketiga ini sumber daya alam yang tidak terbarukan atau dapat habis. Contohnya jelas itu sumber daya alam yang dapat habis antara lain. Nah ini minyak bumi dapat habis ya. Minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian gas bumi gitu ya. Kemudian juga logam-logam yang kita ambil dari bumi itu dapat habis, karena sebenarnya itu persoalan perbandingan antara prosesnya yang miliaran tahun untuk membentuk material tersebut dibanding dengan kecepatan kita menggunakannya. Jadi semacam ya kayak seperti barang di gudang itu, kita ngambil lama-lama habis ya. Jadi itu adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kemudian, nah ini tadi sudah cerita sumber daya alam. Berikutnya adalah jasa lingkungan. Gitu. Jasa lingkungan adalah segala sesuatu yang disediakan alam untuk memberikan jasa kepada kita. Antara lain itu adalah udara nih. Kita bernapas, kita beraktivitas, mengotori udara. Alam membersihkannya, punya jasa itu membersihkan sehingga kita tetap memiliki udara yang segar. Demikian juga air ya, kualitas air gitu ya. Kita banyak beraktivitas mengotori air, tapi akhirnya kita dapat memperoleh air yang bersih, air yang dapat kita gunakan. Juga jasa untuk mengatur air, tata air dalam hal jumlahnya, volumenya, sungai. Punya tata air yang baik, maka hujan airnya banyak tapi tidak banjir. Kemarau airnya sedikit tapi tidak kekurangan, tidak kekeringan. Jadi berbagai makhluk hidup yang ada di sekitar sungai termasuk manusia yang menggunakan, memanfaatkannya tidak punya persoalan gitu ya. Jadi itu ada sumber daya alam, ada jasa lingkungan. Jadi buat teman-teman netizen ya yang ingin membuat konten-konten tentang lingkungan, khususnya yang tertarik baik sumber daya alam maupun jasa lingkungan, seperti itu gambarannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast Lingkungan Channel Environment Institute.